damang dainak makin naroon itu kata kemudian kadolan saudara motor bagi saya Jepang saat istri kedua saat dari pasang horas magita akan dibadang dari kanauli namang rahokan pakatayokan sinulit ka sigayon naginek siyan Roma 1:2 ayat 2 dia ayat Ujaran ayat 2. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, apa yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Jalurlah menjadi sahabat kamu doa kotidian, mulai dari berumahmu, dumuga pikiranmu na asa kalau kamu menikmati roh menemukan ibadah lima nawi na inasona do nasubika kadang mengenang waktu tema ini rahota berubah untuk pembaruan budi gawe ibaruma kamu dumuga pikiranmu atau tema memberi janji karakter kultur dan kemampuan pelayan dan berjemaat serta institusi HKBP sesuai dengan firman Allah bahwa pembimbingan Roh Kudus untuk mewujudkan HKBP menjadi berkat bagi dunia. 46 Timoteus ini pimpinan kegiatan tahun bahkan 4 tahun sinodang di tema transformasi HKBP dan pelayanan. Gereja HKBP sebagai bagian dari gereja reformatif di dunia ini untuk selalu mengingat berpegang pada semboyan reformasi Ecclesia Reformata Semper Reformanda, gereja yang telah dibaharui dan yang terus menerus membaharui diri itu berdasarkan firman Allah. Mengapa gereja kita harus terus menerus membaharui diri? Karena gereja kita berada, hidup dan beraktivitas dalam pelayanan di tengah dunia yang terus berubah dan pengetahuan dan teknologi yang canggih. Jadi di samping panggilan tetapi kita berada di tengah zaman yang cepat berubah-ubah. Oleh karena menuntut gereja, menuntut pelayan juga untuk selalu terus-menerus membangun diri. Perubahan zaman yang cepat berubah-ubah menuntut gereja pahala dan luas cepat berlari untuk membawa terang dan menggerakkan dalam segala aspek pelayanan. Di tengah zaman kita yang kita sebut era globalisasi ini, HKBP jangan sampai hanyut atau terbilas oleh ancaman yang kita sebut menjadi korban zaman, atau jangan sampai gereja HKBP tercecer atau tertinggal, atau mungkin jangan menjadi hanya penonton di tengah era zaman yang cepat berkembang ini, tetapi bagaimana gereja dan pelayan menjadi pelaku agen-agen perubahan. Gereja HKBP bagaimana dia berdiri seperti mercusuar di tengah gelombang laut dan arus globalisasi yang dahsyat untuk menuntun arah perjalanan
mengarang gereja, masyarakat, dan bangsa dan dunia ini menuju hidup yang penuh damai, keadilan, dan kesejahteraan. Oleh karena itu Bapak Ibu saudara-saudara, kita sebagai pelayan kita atau orang asing berpuas nama sendiri di bagaimana kita supaya boleh mencapai harapan itu, gereja bagaimana menuju Tuhan, bentuk perjalanan kehidupan di dunia ini. Dan inilah yang mau disampaikan oleh nats kita, supaya kita pelayan gereja mau membaharui diri. Bagaimana supaya terjadi perubahan, pembaharuan itu? Menurut tes kita, pembaharuan terjadi bila ada perubahan radikal, sampai ke akar-akarnya di dalam kehidupan gereja itu sendiri. Sesuai dengan tema, berubahlah oleh perubahan budimu. Pembaharuan budi adalah perubahan pikiran, akal budi nos. Pikiran atau hati menjadi pusat sentra asasi hakiki manusia. Perubahan manusia yang terdalam, manusia batinnya. Kata yang dipakai untuk menggambarkan perubahan itu kata metamorfe, artinya perubahan bentuk. Dan ini membangun kata kerja metamorfosis yang berarti proses perubahan bentuk ke bentuk yang lain. Terjadinya proses perubahan ke bentuk yang berkembang, bertumbuh, menjadi lebih baik, lebih indah. Kalau kita pahami Bapak Ibu saudara-saudara, istilah metamorfosis itu digambarkan pada bagaimana proses perubahan dari telur, larva, ulat, kepompong menjadi kubu-kubu. Proses perubahan dari bentuk awal terus menuju bentuk yang lebih baik, yang lebih indah. Proses perubahan dari mungkin yang kotor, yang sangat menjijikkan, berubah menjadi lebih yang baik, yang lebih indah, menuju kesempurnaan, dan tidak akan kembali lagi ke arah awal. Jadi kita pakai istilah kembali, tapi ini tidak. Jadi pertobatan metanoia itu berbalik 180 derajat. Jadi meningkatkan sikap pola lamanya dan menuju kehidupan yang baru. Dalam arti Bapak Ibu saudara-saudara, kalau kita diajak membaharui diri, bukan perubahan bagian lahiriah, bagian luar, tampilan saja. Tidak. Kalau seorang ingin berubah atau penampilannya, pakaiannya berubah, tapi bagian dalamnya, bagiannya, hatinya, pikirannya tidak berubah, bukan seperti itu. Bukan seperti perubahan. Kita pernah lihat Bapak Ibu saudara-saudara, ular suatu saat itu kulitnya itu sisinya itu akan berganti menjadi kulit yang baru, sisi yang baru. Tetapi ularnya tetap menjadi ular yang berbisa. Bukan seperti itu perubahan, pembaharuan yang diminta oleh Paulus kepada jemaat di Roma, termasuk kepada kita. Kalau dia kita menjadi pelayan yang reformis, yang berubah, bukan hanya tampilan kita, casingnya atau gaya-gaya kita, tidak, tapi bagian dalam hati, pikiran kita. Bapak Ibu saudara-saudara, ada beberapa petunjuk seseorang itu atau gereja atau kalian itu sudah memasuki perubahan, yaitu ketika
ketika seseorang sudah mampu tampil berbeda dan serupa doh kotidion. Sering kita pakai gambar bagaimana seperti ikan di laut. Dunianya asik, tapi ikannya tidak mau larut, terkontaminasi oleh laut. Dia tetap tawar. Kita bisa sedang berada di dunia yang penuh dengan kuasa-kuasa kegelapan, penuh dengan hedonisme, penuh dengan kekuatan-kekuatan materialisme dan lain sebagainya. Tapi kita tetap tampil beda sebagai anak-anak Tuhan yang percaya. Yang kedua, sebagai tanda bahwa seseorang itu gereja atau pelayan sudah memasuki keberhasilan dalam perubahan pembaharuan itu adalah ketika jemaat, ketika pelayan itu dalam tes kita itu sebelumnya kesediaan jemaat masyarakat mempersembahkan tubuhnya sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, yang berkenan kepada Allah, yang kita sebut dengan ibadah sosial. Allah SWT dulu bahasa setengah, numa toho berubah, numa toho sahulah mempengaruhi ketika jemaat kita sudah mempersembahkan, melelehkan, ngulungan, kuna pilihan itu menaikkan, alai dirinya, pakatana, ngurus terpake dari pilihan yang menulu, pilihan yang khusus, pilihan kalamuan dia lupa nih Tuhan. Ketiga, kalau boleh kita mencoba melihat apakah reformasi itu telah berjalan ketika jemaat pelayan dan gereja mampu membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik berkenan kepada Allah dan yang sempurna. Umat asal waktu dulu menguji apakah memang reformasi kalau jauh itu perubahan asasi manusia itu telah berjalan sukses atau berhasil. Melungdo mampu lagi partikian ajaran-ajaran, apalagi kepoda-poda yang baru partikian mampu kita manira nadinggan siap naroan. Kasih mereka menginang mulai tambah tuba si dito todo mga naharupan na buhay untuk pay beruhong pelayanan pa mulo ipur selingong adok marhite transformasyon tingkat kehadiran ni jemaat 70-40% na Romani. Mulubuy diharapkan meningkat di 150%, berarti ini sudah berjalan dalam upani transformasi. Doa akalan masih upani. Alani kadang mereka tentu tidak mudah ini membarui dan merasa berubah. Dan saat mati tidak berubah, misalnya ada sesuatu sifat tidak mampu dia berubah. Nah, bagaimana kita mampu berubah? Sebenarnya bukan dari diri kita sendiri. Lain, toh ibu dia, nama baru, nama tubuh kita, asal kita mengubah. Kalau kemarin pihak sifat, karakter, gaya, kehidupan, atau bahkan kita sebut paradigma nama tentang gereja, tentang persembahan, tentang pelayanan, itu akan dibaharui karena pertolongan Roh Kudus. Oleh karenanya, kalau mantuk di pribadi bangunan di Rohanta, itu mantuk pelayanan asa kita gabi agen berubah mako hay beruo asa sa tuna pelaksikan di batang satu puluta satu kuyai mangalih dirina gabi pilihan na mangulu na badia na khusus haluan di tomato kami baru di Rohanta. Tuhan teman masuk sinulitkan rakota pakata sedarion. Amin. Makanya kita mulia ke Tuhan di pakikian yang ilihonmu di Jogo, Korea, HKBP, distrik 22 di Bospa. Lahok batupan, sinudi, manaringoti, mangarang-rangi, doh manotopon, agar undaun, si hubasan doh, si posang, angka, nampai nunga, sah kami nungain, tu 3 bulan na perjur. Alani, saya sotangi, saya gonggomima perdalanan ni rakon siang bonana satu lindungan
nani Tuhan ni inanani pareses rado sude parhubas ni istri asa marparupa tunadingkan merubui satu hai baruang keputusan-keputusan yang membawa pembaharuan di tengah pelayanan di tengah-tengah istri di bagasan Kristus Tuhan. Amin. Mari kita